Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Pak Beni, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Ringgit Darnel Gustia Putri, dan rekan saya yaitu Gemala Mistika Ilmi dan Aisyah Nurkolbina. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, konsep pelatihan dan manfaat bagi karyawan dan organisasi. Yang pertama ada pengertian pelatihan. Menurut Andrew F. Sikula, pelatihan ini merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional ini belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan juga keahlian untuk tujuan tertentu. Kemudian, menurut Matis, pelatihan merupakan suatu proses di mana orang-orang ini mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini tuh terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan ini juga dapat dipandang secara sempit maupun luas. Yang ketiga, menurut Bejo Siswanto, pelatihan adalah manajemen pendidikan. Pelatihan secara menyeluruh mencakup fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu ada perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan penilaian kegiatan umum maupun latihan keahlian, serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai tertentu. Oke, bisa di next. Kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan, yaitu ada materi, metode pelatihan, pelatih, peserta, sarana, dan juga evaluasi. Bisa di next. Kemudian terdapat juga manfaat pelatihan. Yang pertama bagi karyawan itu dapat membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan secara efektif. Kemudian juga dapat membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri, dapat membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi, dan juga konflik. Kemudian juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan dan memenuhi kebutuhan personal peserta dan juga pelatih. Kemudian manfaat pelatihan bagi perusahaan yang pertama ada mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap orientasi profit. Kemudian juga dapat memperbaiki pengetahuan kerja dan pelatihan pada semua level perusahaan, dapat memperbaiki moral SDM, membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan, dan juga membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. Bisa di next. Selanjutnya ada jenis pelatihan dan karakteristiknya. Untuk jenis pelatihan sendiri, yang pertama ada pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian ini merupakan pelatihan yang sering ditemukan di berbagai organisasi. Jadi, skill atau keahlian ini merupakan keterampilan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian di keterampilan keahlian ini terdapat juga hard skill dan juga soft skill. Hard skill sendiri ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu berasal dari pengetahuan, kemampuan serta kemampuan untuk melakukan sesuatu yang memerlukan sejumlah keahlian ataupun keterampilan praktis. Kemudian untuk soft skill sendiri ini merupakan kualitas yang dibutuhkan individu untuk manajemen diri dan juga kemampuan interpersonal. Kemudian selanjutnya ada pelatihan ulang. Jadi istilah retraining ini merupakan istilah yang lazim di suatu perusahaan besar. Jadi pelatihan ulang ini merupakan penyegaran akan hal yang sudah pernah diikuti namun tidak aktif di bidang pekerjaan itu ataupun masih aktif di pekerjaan itu. Tetapi pekerjaan ini tetap pada hasil itu aja dan tidak peningkatan sehingga diperlukan pengulangan latihan agar kembali melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada lintas fungsional. Jadi beberapa organisasi ini telah menggunakan fungsi kerja yang terrealisasi. Kemudian pelatihan ini tuh lebih menekankan keahlian banyak hal daripada hanya memiliki keahlian tertentu. Kemudian selanjutnya ada pelatihan tim. Jadi dalam perusahaan itu karyawan tidak hanya perlu bekerja secara mandiri, tapi juga harus dapat bekerja dalam suatu departemen, tim dalam suatu departemen, bahkan bekerja dalam tim organisasi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada pelatihan kreativitas. Jadi pelatihan kreativitas ini merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari dengan berbagai cara. Dan semuanya itu berfungsi untuk membantu orang memecahkan masalah melalui keterampilan baru. Oke, yang kedua, karakteristik pelatihan dan pengembangannya.
Jadi karakteristik ini adalah sesuatu yang mencolok dan membedakan sesuatu tersebut dengan hal lain. Eh, Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada metode pelatihan. Ada berbagai metode pelatihan yang dapat digunakan dalam MSDM untuk mengembangkan karyawan, meningkatkan keterampilan mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja secara efektif. Nah, metode pelatihan itu ada dua, yaitu yang pertama ada pelatihan on the job training. Nah, pelatihan on the job training itu metode pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja sebenarnya dan dilakukan sambil bekerja. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu informal dan formal. Nah, informal on the job ini tuh tidak tersedia pelatih secara khusus, jadi peserta ini tuh memperhatikan dan mencontoh pekerja lain yang sedang bekerja. Nah, digunakan jadi untuk yang formal ini tuh sering melibatkan interaksi sosial di mana karyawan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman atau melalui pemecahan masalah bersama. Pembelajaran informal ini dapat dilalui observasi, tugas praktis, kolaborasi dengan rekan kerja, atau bahkan belajar dari kegagalan dalam menjalankan tugas. Yang kedua itu ada formal, jadi berbeda dengan informal. Jadi formal ini membutuhkan pembimbing khusus, ditunjuk seorang pekerja yang senior ahli. Nah, untuk memberikan karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Jadi, terutama dalam konteks pekerjaan yang resikonya tinggi. Pelatihan formal ini tuh dapat berupa kelas, workshop, kursus online, ataupun yang lainnya. Ya, di beberapa waktu ini, dalam penyelesaian pelatihan formal ini menerima sertifikasi atau pengakuan yang resmi. Nah, untuk on the job training itu meliputi beberapa. Yang pertama itu job rotation atau rotasi pekerjaan. Jadi ini memperluas latar belakang peserta dalam bisnis. Yang kedua itu ada coaching and counseling. Jadi bimbingan dan penyuluhan. Ini tuh berbeda dengan formal on the job training yang saya sebutkan sebelumnya. Coaching and counseling ini tuh lebih informal dan lebih cocok untuk pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada magang, yang dimana pengalaman seseorang, biasanya seorang mahasiswa atau seseorang yang baru lulus, bekerja di organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman praktis dalam bidang yang mereka pelajari. Nah, yang terakhir itu ada demonstration dan effect. Jadi, demonstrasi ini tuh melibatkan seorang instruktur yang secara aktif menunjukkan cara melakukan tugas atau keterampilan tertentu kepada karyawan yang sedang menjalani pelatihan. Contohnya itu seorang karyawan senior yang berpengalaman dalam perakitan produk menunjukkan kepada seorang karyawan baru bagaimana cara merakit produk dengan benar mulai dari langkah pertama hingga selesai. Nah, untuk assemble ini tuh atau contoh pemberian contoh melibatkan instruktur yang melakukan tugasnya sambil menjelaskan langkah-langkahnya. Oke, selanjutnya itu ada off the job training. Nah, ini tuh meliputi simulation dan presentation information. Nah, untuk simulasi ini tuh dilakukan dengan cara menggunakan alat atau mesin dengan kondisi lingkungan yang dibuat sama dengan yang sebenarnya. Nah, ini tuh meliputi studi kasus, bermain permainan peran dalam bisnis, pelatihan beranda, pelatihan dengan laboratorium, pelatihan sensitivitas, dan yang terakhir itu pelatihan alam terbuka. Nah, untuk presentation information ini tuh presentasi informasi yang meliputi seperti kuliah, konferensi atau seminar, dan instruksi terprogram. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan tim. Jadi pelatihan tim itu berfokus pada masalah teknis, interpersonal, dan manajemen tim. Dalam hal pelatihan teknis ini tuh manajemen mendorong karyawan tim untuk mempelajari pekerjaannya masing-masing, untuk mendorong penugasan tim yang fleksibel. Jadi pelatihan silang ini berarti melatih karyawan untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berbeda dan
tugas atau pekerjaan mereka. Melakukan hal ini memfasilitasi fleksibilitas seperti ketika mengharapkan anggota tim untuk sesekali berbagi pekerjaan. Nah, masalah interpersonal seringkali melemahkan fungsi tim. Oleh karena itu, pelatihan tim di pabrik mencakup pelatihan keterampilan antar pribadi seperti mendengarkan, menangani konflik, dan bernegosiasi. Jadi, tim yang efektif juga memerlukan keterampilan manajemen tim seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan konsensus, sampai dengan tim menerima pelatihan yang baik. Yang keempat itu ada pelatihan berbasis komputer. Nah, pelatihan berbasis komputer ini tuh semakin realistis. Misalnya pelatihan multimedia interaktif mengintegrasikan teks, video, grafik, dan lainnya itu yang menciptakan lingkungan pelatihan yang kompleks di mana peserta berinteraksi. Jadi, dalam pelatihan seorang dokter misalnya, sistem seperti ini tuh memungkinkan mahasiswa kedokteran mengambil hipotesis riwayat kesehatan pasien, melakukan pemeriksaan dan menganalisis pemeriksaan laboratorium. Jadi kemudian ini tuh dapat ditafsirkan data, membuat diagnosis, dan dapat memudahkan evaluasi dan pemantauan. Jadi banyak perusahaan menggunakan simulasi terkomputerisasi ini untuk memasukkan realisme dalam pelatihan mereka. Jadi contoh lainnya itu ada realitas virtual. Jadi menempatkan peserta pelatihan dalam lingkungan 3 dimensi buatan yang mensimulasikan peristiwa dan situasi yang dialami dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya itu ada konsep pengembangan dan manfaat bagi karir individu. Menurut Bambang Wahyudi, menjelaskan pengembangan karir adalah suatu pekerjaan yang memiliki gambaran dan pola pengembangan yang jelas dan sistem sebagai suatu sejarah jabatan dari seseorang yang merupakan rangkaian pekerjaan yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Nah, pengembangan karir itu pengembangan karir adalah perbaikan yang diusahakan seseorang untuk mencapai rencana karir pribadinya. Perencanaan karir itu tidak dapat dipisahkan dari pengembangan karir. Proses perencanaan karir ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sasaran karirnya, seorang karyawan harus menentukan dahulu jalur-jalur karir yang harus ditempuhnya. Nah, menurut John Bernardin dan Joyce menyatakan bahwa yaitu ada 3 poin. Yang pertama, sasaran adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seorang berjuang untuk mencapai sebagai bagian dari karirnya. Yang kedua, perencanaan karir adalah di mana seseorang karyawan memilih sasaran jalur-jalur karir untuk mencapai sasaran karir tersebut. Dan yang terakhir, pengembangan karir adalah perbaikan pribadi yang dilakukan karyawan untuk mencapai rencana karir pribadinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir merupakan usaha perbaikan karir dan usaha perbaikan pribadi yang dilakukan seorang karyawan untuk mencapai sasaran karirnya melalui jalur karir yang tersedia yang ditetapkan terlebih dahulu pada saat perencanaan karir. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat pengembangan karir bagi individu. Nah, ini banyak, mulai dari peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan produktivitas, yang ketiga peningkatan peluang karir, yang keempat peningkatan kepercayaan diri, yang kelima peningkatan kualitas hidup, yang keenam meningkatkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya itu ada fleksibilitas karir, keberlanjutan karir, peningkatan kualifikasi, dan yang terakhir itu peningkatan keseimbangan hidup dan kepuasan pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian ada perencanaan karir individu dan organisasi. Nah, perencanaan karir individu dan organisasi ini dibutuhkan dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya kesalahan akan karir dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bisa di next. Yang pertama adalah peran individu dalam perencanaan karir individu. Dalam perencanaan karir individu ini, seorang individu memegang kendali penuh atas segala keputusan terhadap perencanaan karir
pada individu tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini terdapat 3 peran, yaitu yang pertama mengidentifikasi kemampuan dan minat individual, yang kedua merencanakan tujuan hidup dan pekerjaan, serta memanfaatkan teknologi untuk tes minat karir. Dari ketiga peran ini saling berkaitan satu sama lain. Contohnya ketika kita sebagai individu memposisikan kita untuk mengetahui minat kita dalam dunia kerja itu seperti apa, dan kita harus mengidentifikasi seberapa jauh kemampuan dan keterampilan kita sesuai dengan minat kita. Apabila nanti ternyata keterampilan kita tidak bisa menyeimbangkan dengan minat yang kita inginkan, contohnya ketika minat kita pada bidang finance, namun ternyata ukuran kemampuan kita belum bisa menyeimbangkan antara kemampuan dan minat kita. Segala keputusan itu berada di tangan kita, entah kita akan melanjutkan minat kita dengan menyeimbangkan kemampuan melalui mengikuti workshop, melatih soft skill dan hard skill, ataupun dengan mengikuti mentoring. Namun keputusan lain juga bisa digunakan dengan memilih minat lain yang sesuai dengan kemampuan individu tersebut. Jadi, dengan merencanakan tujuan hidup dan pekerjaan, segala keputusan tersebut berada di tangan setiap individu. Terus sebagian besar individu itu, termasuk kita sendiri, terkadang belum mengetahui minat kita terhadap karir itu seperti apa, di bidang apa. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi seperti yang ada di poin ketiga. Kita bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan AI untuk memprediksi dan memperkirakan minat karir kita ke depannya seperti apa. Bisa di next. Ini adalah salah satu contoh website, yaitu SDS, Self-Directed Search. Ini salah satu website yang bisa melakukan pendekatan, melakukan interpretasi mengenai tes minat karir. Sehingga dengan bantuan website ini kita bisa memperkirakan minat karir kita itu pada bidang apa. Bisa di next. Nah, ini selain ada perencanaan karir individu, ada perencanaan karir organisasi. Yang pertama adalah wawancara calon pegawai. Dengan adanya wawancara ini diharapkan dapat membantu individu maupun organisasi dan perusahaan dalam merencanakan karir tiap individu dan organisasi itu ke depannya. Karena dengan wawancara bisa mencocokkan kebutuhan organisasi dengan kemampuan individual. Dengan adanya wawancara, HR dalam suatu perusahaan itu akan tahu kepribadian seorang wawancara itu seperti apa, minatnya seperti apa, dan apakah cocok dengan kebutuhan organisasi. Selain itu ada mentoring dan konseling. Jadi ini berguna untuk sebagai wadah dalam seorang pegawai merencanakan karir ke depannya. Apakah ada keluhan, apakah ada kekurangan dalam operasional bisnis dalam organisasi, sehingga bisa melakukan konsultasi dan mentoring dalam meningkatkan hard skill dan soft skill-nya. Bisa di next. Ini ada karir dan promosi pegawai. Antara karir dan promosi ini berbanding lurus ya. Apabila karir pegawai bagus, maka kesempatan promosi pegawainya juga bagus. Dan apabila karirnya tidak bagus, maka kesempatan promosi semakin kecil. Dan ada beberapa kriteria pertimbangan promosi pegawai. Bisa di next. Yang pertama, loyalitas. Dengan adanya loyalitas pegawai ini menunjukkan bahwa seberapa besar tanggung jawab dan seberapa besar kesetiaan pegawai terhadap perusahaan. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Di zaman sekarang kan ditantang untuk semakin kreativitas dan inovasi. Dengan pegawai yang memiliki tingkat kreativitas tinggi, maka perusahaan tidak segan untuk memberikan reward berupa promosi pegawai. Kemudian adalah tingkat problem solving. Dengan semakin tingginya tingkat problem solving seorang pegawai di setiap perusahaan dan tingkat kematangan pegawai yang semakin tinggi, maka perusahaan tidak segan juga memberikan promosi pegawai karena kepercayaannya terhadap tingkat problem solving. Next. Kemudian ada profesionalitas. Contohnya aja ketika seorang manajer bawahan yang usianya jauh lebih tua dibanding dengan atasannya. Namun karena profesionalitas kerjanya, manajer bawah tersebut meskipun usianya lebih tua daripada atasannya, dia tetap profesional dan tetap sopan. Kemudian ada rendah hati dan mau berbagi ilmu. Dengan adanya sikap yang rendah hati yang bersangkut pautan dengan etika, maka perusahaan tidak segan dan akan memberikan reward berupa promosi pegawai terhadap pegawai-pegawainya yang memiliki sifat rendah hati dan mau berbagi ilmu. Karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Bisa di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.